Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailia Indriani, jurusan Sistem Informasi dari Universitas Islam Madura. Nah, di sini saya akan menjelaskan paper tentang jaringan saraf tiruan untuk memprediksi laju pertumbuhan penduduk menggunakan metode backpropagation atau studi kasus di Kota Bengkulu. Kita langsung saja ke metodologi penelitian, yang merupakan langkah-langkah kerja yang perlu dilakukan agar penulisan tesis menjadi lebih mudah. Metodologi yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pengumpulan data, sedangkan penelitian adalah rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Dan untuk kerangka kerja di sini diuraikan metodologi dan kerangka kerja penelitian digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah yang akan diterapkan dalam melakukan penelitian. Maka pada tesis ini diterapkan beberapa tahapan yang dilakukan terlihat pada gambar tersebut. Gambar ini mengumpulkan data, menganalisa data BPS, menganalisa sistem, merancang sistem, mengimplementasi sistem, menguji sistem, mengevaluasi sistem. Untuk analisa sampel dan penentuan pola, data yang diambil meliputi data jumlah penduduk laki-laki dan data jumlah penduduk perempuan per kecamatan dari 2010 sampai 2014. Kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk tabel data normalisasi. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk, yaitu faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Namun perhitungan penduduk pada setiap tahunnya dihitung dari umur dan jenis kelamin. Hal ini disebabkan oleh tidak pernah adanya laporan kelahiran dan kematian pada setiap tahunnya. Untuk permodelan GST untuk prediksi pertumbuhan penduduk ini 1. Variabel masukan, 2. Data input dan target. Dan untuk arsitektur jaringan, pada umumnya neuron-neuron yang terletak pada lapisan yang sama akan memiliki keadaan yang sama. Faktor terpenting dalam penentuan kelakuan suatu neuron adalah fungsi aktivasi dan pola bobotnya. Lapisan di mana neuron-neuron tersebut terkumpul dalam lapisan-lapisan yang disebut neuron layer. Dalam kasus ini, arsitektur jaringan saraf tiruan yang digunakan dalam jaringan backpropagation yaitu 1. Lapisan input, lapisan tersembunyi, lapisan output. Untuk normalisasi data penduduk, yaitu penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Kedua faktor tersebut digunakan karena dianggap mempunyai pengaruh yang paling signifikan terhadap jumlah pertumbuhan penduduk. Lapisan input tersendiri dari 2 unit dan datanya diambil dari tahun 2014. Bisa dilihat, ini adalah data penduduk jaringan saraf tiruan, tabel normalisasi data penduduk. Permodelan algoritma backpropagation. Ini ada langkah-langkahnya, yaitu tahap initialization merupakan untuk mendefinisikan mindset awal nilai untuk variabel yang diperlukan seperti nilai input, output, learning rate, dan sebagainya. Untuk tahapan activation
Pada aktivasi ini dilakukan dua kegiatan, yaitu menghitung actual output pada hidden layer dan pada output layer. Untuk tahapan wake training ini juga dilakukan dua kegiatan, yaitu menghitung error gradient pada output layer dan menghitung error gradient pada hidden layer. Ada juga tahap iteration terhadap terakhir ini adalah tahapan untuk menguji, di mana jika error yang diharapkan belum ditentukan, maka akan kembali lagi kepada tahap kedua, activation. Sebagai contoh pelatihan peramalan dengan jaringan saraf tiruan pada prediksi pertumbuhan penduduk, gunakan dua buah variabel input vektor input, yaitu X1 jumlah laki-laki, X2 jumlah perempuan, dan ada perancangan parameter. Mendukung pelatihan terhadap jaringan saraf tiruan dengan menggunakan MATLAB, ditentukan parameter ini, dan pelatihan dan pengujian. Pada proses penghitungan algoritma backpropagation dalam jaringan saraf tiruan, terlebih dahulu dilakukan bobot awal. Diambil random yang cukup kecil. Bobot yang awal menghubungkan simpul-simpul pada lapisan input dan lapisan tersembunyi. Untuk arsitektur di atas adalah W sama dengan W15, W16, W17, dan seterusnya. Dan bobot bisa dipilih secara acak. Demikian pula bobot awal yang menghubungkan simpul pada lapisan tersembunyi dan lapisan output. Ini ada juga tahap initialization, mendefinisikan nilai awal untuk variabel-variabel yang dilakukan seperti input, output, dan sebagainya. Untuk tahap 2, activation. Dalam backpropagation, fungsi aktivasi yang dipakai harus memenuhi beberapa syarat, yaitu continue, terpreferensial dengan mudah, dan merupakan fungsi yang tidak turun. Salah satu fungsi yang memenuhi ketiga syarat tersebut sehingga sering terpakai adalah fungsi ini. Untuk menghitung actual output pada hidden layer menggunakan ini MATLAB. MATLAB ini adalah software buatan MathWorks yang sangat bermanfaat untuk menyelesaikan berbagai masalah numerik. Pengguna ini mendapatkan kemudahan. Ini bisa untuk pengujian implementasi pengolahan data penelitian menggunakan MATLAB, di mana MATLAB menyediakan fungsi-fungsi khusus untuk menyelesaikan model jaringan saraf tiruan. Pemakaian hanya tinggal masukkan vektor, masukkan target, model, dan parameter yang diinginkan. Dari proses pelatihan di atas dilakukan fungsi ini dapat dilihat menampilkan bobot awal yang diperoleh, evaluasi output jaringan, dan data dengan target. Nah, kesimpulan dari pembahasan tadi, ini adalah jaringan yang digunakan terdiri dari 3 buah dan seterusnya. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.